coba bayangkan orang-orang yang bodoh dan dibodohi oleh kebodohan, dimanfaatkan kebodohannya, memukul Bang Ade yang juga muslim yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan dia melakukan kekerasan itu atas nama agama. Coba bayangkan. Ada juga takbir yang dan melakukan takbir, menyebut la ilaha illallah, menghalalkan darahnya. Coba. Ini khawarij, sangat khawarij. Sangat khas bener ya. Khas khawarij. Khawarij itu sebelum memenggal korban-korbannya, Sayyidina Ali, memenggal Sayyidina Husain, termasuk membunuh orang-orang dan yang menjadi target itu, dia selalu meneriakkan takbir dan tidak pernah merasa bersalah. Abdurrahman bin Muljam itu dibakar hidup-hidup pun dia tidak merasa bersalah. Dia merasa benar atas nama agama. Saya kecewa sekali. Saya termasuk orang yang kecewa. Saya itu menganggap MUI ini adalah ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Saya garis bawah ini. MUI itu ujian terbesar. Ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Mereka hanya bergerak pada tataran fikih tanpa pernah bergerak pada tataran amalia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya tetap akan membahas kasus tragedi kekerasan yang dialami oleh sahabat kita Ade Armando pada saat demonstrasi tanggal 11 April 2022. Saya sudah 2 kali membuat suatu opini dan kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengikuti diskusi saya dengan seorang tokoh bangsa muda, Mas Islah Barawi. Beliau Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti diskusi saya karena Mas Islah ini mempunyai perspektif yang mungkin bisa menjadi pencerahan buat kita, Mas, atas terjadinya peristiwa tersebut. Mas Islah, Sugeng Rawuh, selamat datang. Yes. Terima kasih. Yang kedua kita podcast nih, Mas. Mas, ada tragedi hari Senin kemarin. Sahabat kita, temannya Mas Islah juga lah. Bang Ade Armando, kejadian yang sangat kita sayangkan gitu ya. Sebetulnya kalau Mas Islah melihat secara global ya, apa yang dilihat dari peristiwa kemarin? Kalau saya sih memang ini early warning buat kita semua bahwa betapa politisasi agama itu sedemikian brutalnya, dan secara historik kita punya akar sejarah itu dan kita semua sekarang mengalami itu. Dan saya hanya membayangkan begini, Mas Rudi, nanti 2024 tuh kayak apa kita? Ini kan 2 tahun sebelumnya. Politik identitas, semua pelaku ini saya melihatnya ini adalah orang-orang yang berhasil dikelabui oleh politik identitas yang sudah terlalu lama mengekstraksi di kepala banyak orang. Ini yang harus kita pahami. Dan unjuk rasa kemarin itu kan sebenarnya adalah isu-isunya yang diangkat itu kan adalah perlawanan terhadap Jokowi. Ini terutama. Meskipun sebetulnya isunya sudah tidak valid ya, karena Pak Jokowi sudah menolak, gitu. Tapi saya nggak tahu itu terus tetap bergulir, mungkin by order ya, made by order. Jadi sudah nggak bisa ditahan lagi dan itu terus digulirkan. Yang sayangnya memang ternyata bukan hanya mahasiswa kan. Dan inilah yang menjadi suatu permasalahan dan yang menjadi perspektif tersendiri dari saya bahwa ternyata di setiap kerumunan yang sebenarnya sudah disterilisasi dari jauh-jauh hari bahwa ini akan ada mahasiswa. Karena saya terus terang ikut koordinasi pengamanan itu, saya sempat mengikuti beritanya bahwa dengan confident memang polisi akan mengurai massa dan mereka tidak akan bercampur misalnya antara yang di bundaran Air Mancur dengan yang di depan DPR. Ini memang sengaja di-split supaya tidak terjadi kerumunan massa yang besar dan supaya massa cair itu tidak menjadi melting pot di satu tempat. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Ini yang harus menjadi warning bagi kita. Bayangkan 2024
dengan berbagai momentum-momentum politik di berbagai titik. Dan kalau masa cair yang radikal seperti kemarin yang menganiaya Bang Ade ini menyusup di semua titik-titik itu, kita bisa membayangkan. Mas, ini saya tertarik dengan merupakan early warning. Iya. Tapi bagi saya gini, salah satu hal yang ingin saya lihat bahwa kejadian kemarin itu menunjukkan polarisasi di masyarakat ini ternyata masih begitu kuat gitu. Meskipun 2019 sudah lama kita tinggalkan gitu. Kenapa begitu lama ya polarisasi itu bisa hilang? Atau mungkin memang dirawat oleh kelompok-kelompok tertentu ya, untuk kepentingan politik menurut Mas Islah? Saya selalu menjadikan politisasi agama sebagai tersangka utama dalam setiap polarisasi masyarakat. Itu terjadi dimanapun. Kita kan sudah pernah membicarakan bahwa Sunni dengan Syiah ini kan persoalan politik. 1400 tahun dendamnya, permusuhannya tidak pernah cair. Sampai sekarang? Sampai sekarang, 1400 tahun lebih. Dan kita tahu kan 2014 politisasi agama bergulir. Dendamnya itu terbawa ke Pilkada DKI 2017. Dari situ 2019 politisasi agama kembali bergulir. Prabowo dan Sandiaga Uno sudah menjadi anak buahnya Pak Jokowi, jadi menterinya, seolah-olah secara di kalangan elit politik itu sebenarnya sudah melting. Ternyata tidak. Ya, tapi masa di bawah ini kan sebagai korban politisasi agama, dendamnya kan masih terawat baik. Ini adalah bagian dari, makanya saya selalu mengatakan politisasi agama itu bukan hanya menghancurkan bangsa, bukan hanya memetak-metakkan bangsa, tapi juga menciptakan intoleransi. Ini memang menjadi poin penting. Intoleransi bukan hanya kepada orang yang berbeda agama loh, Mas. Iya. Oke, Mas. Kemarin itu menurut Mas ya, perasaan spontan dari individu per individu secara komunal, ya, atau memang dirawat oleh mereka ya? Perasaan yang apa namanya violence sense itu. Menurut saya ini adalah massa yang dirawat. Ini kan terbukti dari kalau kita melihat videonya itu, mereka ini adalah orang-orang yang dirawat orientasi politiknya, lalu kemudian dengan sengaja dia deploy, dia kerahkan di dalam massa itu. Jadi kalau saya melihat kasusnya Bang Ade Armando ini bukan spontanitas. Ini memang menjadi memang menjadi target sudah sejak lama. Dan ketika melihat Bang Ade Armando itu ada di kerumunan, kalau kronologinya kan sebenarnya Bang Ade Armando ini sudah berjam-jam di situ. Dia bergabung di tengah kerumunan mahasiswa, dia aman, dan ada yang berusaha menggesernya pelan-pelan ke arah massa yang non mahasiswa. Disitulah dia itu dipersekusi dan dikeroyok. Nah, ini kan sebenarnya bukan spontanitas. Ada yang merancang untuk menarik Bang Ade ke arah kerumunan mereka, dan kemudian dilaksanakan penganiayaan itu di situ. Ini ada rancangan dari pihak-pihak kelompok yang memang sengaja dikerahkan ke sana melihat Bang Ade, ya disitulah dia dikerjakan. Udah terjadi kejadian ya Mas ya? Iya. Mas, gini, di satu sisi kita prihatin ya, kasus teman kita ya, Ade Armando ya, karena lukanya cukup serius ya. Meskipun alhamdulillah sudah membaik gitu ya. Nah, tapi sebetulnya peristiwa penganiayaan Ade Armando secara esensi itu kan merugikan kelompok mereka sebetulnya. Bahwa akhirnya apa yang mereka ingin sampaikan kepada rakyat, digembar-gemborkan dengan rencana untuk menggoyang presiden itu kan hilang sama sekali. Semuanya hilang, tertutup dengan kejadian Ade Armando. Itu kebodohan strategi mereka atau memang hanya Ade Armando saja? Yang penting targetnya dapat gitu dulu. Jadi kalau saya ingat sekali dengan konsep-konsep ketika Khawarij pertama kali berkembang dalam sejarah Islam. Jadi mereka ini memang sengaja dibentuk memanfaatkan kebodohan, dan kemudian yang terjadi adalah produk-produk kebodohan yang tidak terkontrol. Ini orang-orang yang memang dirawat dengan kebodohannya ini, yang kemudian mengeroyok Bang Ade Armando ini, kan tidak mungkin dia punya pemikiran-pemikiran yang cerdas bahwa apa yang dia lakukan ini
akan membentuk kebodohan-kebodohan baru yang akan menutupi isu-isu yang selama ini digelembungkan. Nggak sampai di situ mereka. Iya, mereka resiko-resiko membangun orang dengan memanfaatkan kebodohannya. Output yang keluar Ya, itu akan kebodohan-kebodohan baru. Iya. Karena mereka nggak mungkin diharapkan untuk berpikir secara logik. Tidak ada. Dia hanya melihat bahwa Ade Armando ini halal darahnya, target. Ini adalah efek negatif dari konsep takfir sebenarnya. Dia kan sudah mengkafirkan, meliberalkan, bahkan pernah mensiakan Bang Ade. Dan itu dialami kita semua sebenarnya. Kita dianggap murtad. Iya, dia nggak murtad, halal darahnya kan. Kalau dilihat videonya kan banyak ungkapan-ungkapan Ade Armando, wah ini hajar aja, ini halal nih darahnya. Kan ada yang berkata begitu. Mas, alhamdulillah Polda Metro Jaya sudah meringkus 10 kalau nggak salah. Iya. Dari tersangka itu ya. Kalau Mas Islah kan melihat juga mendeteksi, kira-kira untuk profiling mereka itu dari kelompok mana sebenarnya? Yang jelas memang bukan dari non mahasiswa. Yang jelas bukan mahasiswa ya? Bukan mahasiswa. Oke, itu firm ya Mas ya? Iya. Firm ya? Firm. Dia bukan mahasiswa. Kalaupun dia ini mahasiswa, dia statusnya. Tapi dia datang ke sana bukan karena kemahasiswaannya. Oh, baik. Dia memang dikerahkan dari kelompok penyusup. Kalau saya menudingnya, saya jelas kalau di dalam beberapa konten ya, saya memang menyebutnya mereka ini dari kelompok-kelompok FPI dan kelompok-kelompok kanan yang menurut saya memang ampas-ampas termasuk pilpres. HTI, masih. Menurut termasuk HTI. HTI juga menyebarkan selebaran, selebaran. Kalau kita lihat, Aan Komar kan salah satu tersangka. Iya. Ya. Kemudian di situ kan dia memposting itu, memviralkan, mengundang orang itu dalam kelompok WA grup relawan Anies gitu ya. Iya. Apakah ini ada korelasinya dengan dengan Anies Baswedan dan keinginannya Anies dan sebagainya? Ada kaitannya nggak sih sebenarnya? Ya kalau kita berbicara tentang pendukungnya Anies, kita berbicara juga pendukungnya FPI. Dan kita berbicara juga pasti bergerombol di sana ya. Mereka itu kan menjadi the whole package dari semua ini. Saya tidak menuduh bahwa ini dikerahkan Anies atau enggak. Tapi kalau kita berbicara simpatisan FPI, simpatisannya Rizik Syihab, ya ini sama juga dengan simpatisannya Anies. Ini udah satu paket. Iya. Jadi mereka kalau berkumpul di situ kita maklum saja ya. Iya. Artinya mereka punya resiliensi ideologi yang sama, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita belum mendapatkan rilis resmi dari Polda Metro gitu. Tapi intinya ada kemajuan yang luar biasa ya. Dan Mas, agak lebih jauh lagi. Iya. Bagaimana melihat mengobati luka dengan kejadian yang kemarin itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa ya, Mas? Ya kalau saya lebih tidak pernah akan berubah bahwa ini adalah perlu proses-proses pencerdasan terhadap orang-orang. Politisasi agama ini kan memang selalu menjadi virus dari kalangan masyarakat yang tingkat kecerdasannya itu under average, di bawah rata-rata. Ini makanya memang di negara-negara dengan tingkat literasi rendah, itu politisasi agama itu cara yang paling jitu untuk membodohi manusia. Ini terjadi dimanapun, termasuk di Afrika, di Amerika Selatan, bahkan di Asia Tengah dengan tingkat literasi rendah, dan Indonesia juga. Itu pasti memang politisasi agama, politik identitas, politik primordial itu memang menjadi jurus utama yang cepat, murah, instan sekali untuk bisa meraih populasi sebanyak-banyaknya sebagai kekuatan elektoral. Nah, ya satu-satunya cara adalah mencerdaskan orang-orang ini, menyadarkan orang-orang ini. Saya terus terang begini Mas Rudi, coba bayangkan kalau misalnya perangkat hukum kita menetapkan hukuman Munarman tetap 3 tahun, dipotong masa tahanan dia 2024 itu sudah di luar penjara pas pemilu. Dan saya membayangkan Rizik Syihab yang dipotong dari vonisnya 2 tahun dalam banding, dia itu akan keluar pada tahun 2024, dia sudah di luar penjara. Dan 2 tokoh ini akan keluar dari penjara, pasti dielulukan oleh mereka, oleh kelompok-kelompok yang menganiaya Bang Ade Armando ini. Coba bayangkan seperti apa dunia politik kita pada saat itu. Nah, bagaimana kita harus memberikan masukan pada pemerintah atau negara untuk mencegah hal itu? Ya, saya sangat kecewa yang jelas ya kalau saya pribadi, dan kita semua semua yakin karena tuntutannya 8 tahun, vonisnya 3 tahun, ada mekanisme hukum yang seharusnya tidak menerima ini. Ada proses banding, pengacaranya banding,
dari pihak jaksa penuntut juga banding. Nah, ini keputusan kan berada di pengadilan tinggi dan tetap memang ada sidang tertutup yang seharusnya kita meminta kearifan dari para penegak hukum ini. Tolong lihat 2 tahun ke depan akan seperti apa. 2 orang ini ada di dalam penjara. Ini sebegitu brutalnya mereka bergerak. Apalagi kalau di luar. Apalagi dia di luar dengan leluasa dia memberikan narasi-narasi dan orasi seperti yang sudah-sudah. Ini kan menjadi suatu ini menjadi suatu ancaman terbesar bagi bangsa ini. Dan kita tahu ketika tahun 2015 bagaimana Rizik Syihab berpidato, dia mengglorifikasi ISIS dan ada ribuan orang yang berangkat ke Suriah termotivasi oleh itu. Ini kan menjadi satu picu yang luar biasa. Kita tidak boleh menutup mata bahwa orang-orang seperti Rizik ini pengaruhnya luar biasa. Dia dianggap keturunan Nabi, bahkan hampir, menurut saya ini tanda kutip, hampir dituhankan sudah. Iya. Dan ini bahaya. Kemarin saya lihat Mas, dalam demo itu ada beberapa orang atau satu kelompok yang menggunakan atribut IB, HRS gitu. Jadi kan begitu mengkultuskannya sudah tidak masuk akal sebetulnya. Iya, ini adalah menurut saya pemahaman agama yang salah bahwa keturunan Nabi itu seolah-olah sama dengan Nabi. Saya tidak memegang ini. Human beings being a human, manusia biasa, nggak ada cerita. Mau habaib tetap aja kalau dia berbuat dosa masuk neraka, itu hak prerogatif Tuhan. Saya tidak akan pernah, saya paling menolak konsep ini dari dulu saya. Artinya manusia itu dilihat bukan dari genetiknya tapi dari akhlaknya, dari moralnya. Kalau saya sih firm di situ. Makanya saya tetap menganggap meskipun dia dianggap sebagai orang alim, Rizik Syihab ini misalnya, tapi kalau dia membawa kemudorotan kepada satu collectional people, itu menurut saya ini perlu ketegasan negara di sini. Makanya saya sangat kecewa ketika dia mendapat potongan 2 tahun. Saya langsung berhitung secara matematis 2024 dia akan di luar. Sama dengan Munarman. Sama dengan Munarman. Tapi prosesnya Munarman belum selesai. Ya, itu belum inkrah lah. Ya, berharap ada rasa kearifan dari hakim. Entah itu pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung nantinya. Jadi jangan sampai seperti koruptor yang disunat lagi nih, dikorting lagi sama Mahkamah Agung. Itu dia. Itu yang saya kadang-kadang tidak mengerti bagaimana mereka punya perasaan bahwa maaf ini. Saya akhirnya bisa mengerti kalau Adi Armando itu pernah ngobrol ke saya, bagaimana rasa keadilan itu muncul. Seorang KC 10 tahun gitu ya. Kemudian Munarman yang jelas-jelas mempunyai indikasi jelas ke arah sana cuma 3 tahun. Ini memang agak mengusik rasa keadilan ini. Tapi kan kita nggak bisa mengintervensi jauh itu, Mas. Sebagai rakyat, tapi bolehlah kita berkeluh kesah, boleh. Boleh ya. Munarman ini kebetulan saya sangat mengamati prosesnya, konstruksi perkaranya dari awal. Satu, ini bukan hanya Munarman ini kan dalihnya hanya diundang dan dia hanya dikenakan dengan pasal 13 C kan. Dianggap mempunyai informasi yang tidak dilaporkan ke polisi, kurang lebih seperti itu. Padahal dia datang ke 3 tempat dengan tema yang sama, dengan massa yang sama, dengan topik yang sama. Artinya ada proses-proses kebatinan yang ada di situ. Atau menurut Mas Isra mungkin ada kesalahan dari penyidik untuk menembakkan pasal yang tidak ada 13, 14, 15 semuanya kuat di situ. Sebenarnya kuat ya? Kuat banget. Dia datang ke 3 lokasi yang berbeda dengan topik yang sama. Besoknya ada baiat di Makassar dan kemudian dia datang lagi di acara yang sama, topik yang sama, yang kurang lebih diselenggarakan oleh orang yang sama. Artinya kalau tidak ada giroh batin di situ, itu tidak mungkin. Kalau kayak kita datang diundang seminar, yang ngundang itu aja, topiknya itu aja, berbeda tempat. Artinya kita punya chemistry tersendiri dengan orang yang ngundang itu. Dan ada outputnya, ada produknya. Ada bom di Jolo, ada bom di Katedral Makassar. Dan kesaksian-kesaksiannya semua mendukung. Konstruksi perkaranya semua mendukung atas kejahatan Munarman. Saya tidak tahu hakim ini gembosnya di mana. Ini atau jangan-jangan hakim ini mungkin bisa jadi salah satu hakim mungkin ya girang juga Adi Armando digebukin misalnya. Kita tidak bisa membedah ideologi orang. Itu akan bisa masuk di kemana saja Pak, termasuk aparat penegak hukum pun bisa terpapar gitu ya. Betul, banyak sekali.
karena alasan-alasan ingin berkenalan dengan agama, dengan alasan ingin mendekat kepada Tuhan, tapi dia dengan sendirinya menyimplifikasi kekerasan atas nama agama. Mas, kita serahkan pada hukum dulu, masalah Munarman. Iya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan sama Mas Islah. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh munculnya beberapa pendeta ya dari agama Kristen ya, beberapa gitu yang membuat narasi-narasi yang sangat menyakitkan kita gitu ya. Kita yang moderat aja sangat tersakiti, apalagi yang mereka-mereka itu. Nah, ada yang lari seperti Saifuddin ya. Saya ingat Saifuddin dulu kan petinggi NII. Ya. Cukup tinggi lah jabatannya di NII ya. Kemudian jadi pendeta gitu. Al Zaitun. Al Zaitun. Nah, menurut Mas Islah, ini memang tercipta kadrunisasi untuk orang-orang Kristen gitu ya, pendeta Kristen, atau ini by design untuk menimbulkan konflik horizontal di antara kita? Ya, kalau kita mungkin percaya dengan teori-teori konspirasi, saya memang mencurigai ini ada desain. Karena begini konstruksi pemberitaannya yang gini. Ustadz-ustadz yang ngajar ngaji melakukan pemerkosaan terhadap muridnya. Ini kan meledak di mana-mana. Ada di Tarakan, ada di Banjarmasin, Bandung atau di manalah di itu. Pokoknya banyak titik lah itu. Setelah itu disambut dengan pendeta-pendeta atau orang-orang non-Islam yang menyerang Islam, minta dihapus ayat dan sebagainya. Ini memang kalau dilihat dari strategi snowball atau icebergnya itu snowball theory gitu ya, itu memang sengaja digelindingkan untuk membuat kehebohan, terutama mungkin ingin membuat konflik komunal di situ. Entah siapa yang dirancang, entah ini dirancang melalui pemberitaan atau memang dirancang perkaranya. Ini kan memang kita kadang-kadang memang melihat menyelami persoalan konspirasi ini kan memang agak sulit. Tapi kalau saya melihatnya soal Saifuddin yang taruhlah dia itu ada mencaci maki Islam lah, termasuk juga orang Islam yang mencaci maki Kristen. Kalau saya melihatnya pada tataran yang sederhana, Tuhan itu, Allah itu memang tidak akan pernah salah di situ. Makanya Allah itu melarang orang Islam itu mencaci maki sesembahan orang lain. Karena nanti orang lain itu akan mencaci maki saya tanpa ilmu pengetahuan. Artinya perang caci maki soal konsep teologis ini kan memang sudah diketahui oleh Tuhan. Makanya dilarang. Nah, ini saling bersambut seperti ini, saling caci ini kan sebenarnya memang sudah dilarang karena mudorotnya tinggi. Mas, kalau dikaitkan dengan keberadaan Paul Zeng ya di Jerman gitu ya. Terus sekarang Saifuddin tuh sekarang lari ke Amerika begitu. Jadi dan terus berteriak itu. Apakah ini sebenarnya hanya konspirasi domestik di negeri kita atau mungkin ada kaitannya dengan global konspirasi? Ya, kalau kita mau melihat secara global kan memang sekarang ini kan ada global shifting strategi itu. Ada semacam, makanya saya selalu mengatakan begini, jangankan orang-orang seperti Paul Zeng atau Saifuddin yang memang di-drive trajektorinya dari luar negeri. HTI itu pun menurut saya ini adalah proyek-proyek yang di-drive dan trajektorinya itu di-drive oleh menurut saya dari pihak barat juga. Ya, saya melihatnya gini, Hizbut Tahrir itu markasnya di London. Ya, tidak mustahil semuanya itu trajektorinya di-drive dari sana, termasuk Paul Zeng dan juga Saifuddin. Artinya proyek-proyek yang bersifat keislaman atau proyek-proyek yang bersifat non-keislaman, anti-keislaman, termasuk mungkin juga proyek-proyek yang anti-Kristen dan sebagainya, ini memang sengaja ada yang menggerakkan untuk sebagai teori bandul gitu ya, keseimbangan di antara power global shifting strategi itu tadi. Tapi dampaknya di domestik kan potensi konflik horizontal yang terjadi. Apalagi seperti di Indonesia ini. Pada saat munculnya Saifuddin dan beberapa pendeta yang lain gitu, seperti kebakaran disiram bensin gitu kan. Teman-teman itu ya. Kasus kita lah. Mas Islah juga, saya, Ade Armando dan teman-teman yang lain. Itu memperjuangkan dan sedang membela Islam sebetulnya. Itu pun dianggap penista Islam oleh mereka gitu loh. Apalagi yang jelas-jelas seperti pendeta-pendeta itu kan. Aceh sudah kena, kemudian karena Saifuddin keburu lari dan sebagainya. Negara seolah-olah
agak kedodoran menghadapi hal itu. Pendapat Mas Islah gimana? Ya, memang ini menjadi suatu persoalan bukan hanya Indonesia. Persoalan-persoalan di banyak negara adalah persoalan ketika kita dihadapkan kepada kata adil bagi masing-masing klaster dari setiap identitas, baik dalam agama juga. Saya kadang-kadang begini, saya kemarin sempat berdebat melalui ini ya di salah satu ini postingan media mainstream. Saya ditanya karena orang ini gembira. Bang Ade ini dianiaya, dia betul-betul seolah-olah dia merayakan itu. Saya kemudian tanya, kalau orang-orang seperti Uwas, Abdus Somad yang menghina orang Kristen, atau seperti Khalid Basalamah yang menghina orang Kristen dianggap menyembah patung, kemudian Khalid atau Uwas dikeroyok oleh orang Kristen karena ketersinggungan, saya tanya, apakah Anda akan membela orang Kristen atau membela Uwas? Dia bilang, saya akan membela orang yang seagama dengan saya. Ini kan persoalan ketidakadilan itu dialami oleh semua pemeluk agama sebenarnya. Artinya ketika dia itu tidak bisa memberikan rasa adil kepada siapapun, dia tidak akan sanggup mengadili dirinya sendiri. Makanya konsep takfir itu terbentuk dari situ, Mas Rudi. Ini kan proses takfir ini produknya akhirnya ke Bang Ade segala macam ini. Padahal Bang Ade sedang puasa, Bang Ade ini Muslim, masih juga dihajar kan seagama, karena berbeda pemikiran. Ini tradisi ini yang tidak bisa dijaga dari Islam masa lalu ketika masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam dulu, saya udah pernah cerita ya, bahwa orang Islam itu pernah menyuarakan ateisme bahkan, tapi tidak dibunuh, tidak dipersekusi seperti Bang Ade. Bang Ade ini cuma, ya menurut saya hanya diskursus biasa, normal saja. Di Islam pada abad ke-10 dan ke-11 ada Abul A'la Al-Ma'arri, ada Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Ini adalah pengusung-pengusung ateisme di dalam dunia Islam. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Mereka matinya mati karena sakit. Sebenarnya kita mempunyai rekam jejak yang sangat bagus sangat inspiring. Ya. Tapi ke arah sini sekarang ini kita mengalami degradasi ini. Sehingga fase-fase itu kok kita nggak mengalami lagi. Saya membayangkan betapa indahnya itu terjadi. Pemikiran dilawan dengan pemikiran. Ya, buku melawan buku. Buku. Kita dulu ada Tahafud Al-Falasifah dari Imam Ghazali. Beberapa tahun kemudian dilawan oleh Ibnu Rus dengan Tahafud At-Tahafud. Keren banget. Keren gitu ya. Jadi menurut saya kok ini menjadi agak mundur ya Mas ya. Atau memang kalau saya bilang bahwa ini sebenarnya memang kebodohan-kebodohan yang berjamaah ini masih sengaja dirawat. Untuk mudah diarahkan untuk kepentingan politik lagi. Bagi saya tetap ini penyakitnya adalah politisasi agama. Takfir itu kan munculnya karena politisasi agama. Bukan murni pemurnian agama ya. Bukan, tidak ada sama sekali. Iya. Mas, tahun 2024 nggak lama lagi Mas, 20 bulan. Kalau kita persiapan itu, nggak lama lagi. Apa yang ingin sarankan untuk negara supaya sedikit memberikan antisipasi bahwa yang tadi kekhawatiran kita itu bisa tidak terjadi. Ya, kalau menurut saya negara harus hadir untuk melawan politisasi agama, pragmatisme politik yang mengatasnamakan agama ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kita orang-orang yang waras, ini terutama silent majority yang sebenarnya moderat itu memang harus berani turun gunung, speak up untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada politisasi agama. Karena memang semua negara yang berkonflik hari ini dan belum menyelesaikan konfliknya hingga hari ini itu negara-negara yang masih terjebak dalam politisasi agama. Itu banyak terjadi, masih ada di Sudan, Nigeria, Somalia, termasuk di Filipina, di Thailand Selatan dan di Asia Tengah. Dan kita hari ini juga tidak menutup kemungkinan karena absorbernya, peredamnya selama ini kan moderasi. Orang-orang moderat, keberagaman, dan yang jelas Pancasila di situ. Ini kan absorbernya. Tapi kalau ini bobol semua, penegak hukum semua bobol, tidak sanggup menyangga tegaknya Pancasila dan keberagaman itu, termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan, termasuk kita ini, Mas Rudi, kita semua sudah tumbang, semua diintimidasi seperti Bang Ade Armando misalnya. Tapi saya yakin Bang Ade Armando tidak akan menyerah. Maju terus itu. Makin semangat. Makin semangat. Nah, kalau ini semua sudah tidak punya giroh lagi untuk kita ambruk, betul-betul ambruk kita.
Itu memang menjadi suatu masalah ketika suatu negara, orang-orang yang masih punya visi ke depan dengan perasaan-perasaan yang moderat dan dia itu merawat konservatifisme, itu memang pasti akan menghancurkan negara itu. Mas, konkretnya apa yang harus dilakukan negara sebetulnya? Ya, negara harus hadir dengan segala perangkat hukumnya, hal-hal seperti Munarman, seperti Rizik Syihab. Ini menurut saya tidak boleh terjadi. Orang-orang seperti ini memang harus menggunakan kekuatan negara dalam hal ini, ya. Tidak boleh lagi ada kita terlalu menyimplifikasikan. Kita sering dituduh pengusung radikal-radikul. Kita ini penjual radikal-radikul. Ini nggak hidup kalau nggak makan nih kalau nggak menjual radikal-radikul. Oke. Memang orang-orang ketika masa damai seperti ini memang mereka seolah-olah menyepelekan hal itu. Tapi kalau sudah seperti Afghanistan mau apa? Tiba-tiba musuh di depan mata. Nah, negara itu menurut saya hadir pada sisi itu tegas, datang gitu loh. Tegas, tak, habisin gitu. Artinya habisin bukan suruh bunuh-bunuhin. Artinya war on terrorism is another terrorism, itu betul. Kita percaya itu. Tapi bagaimanapun radikalisme ini adalah penyakit pemikiran. Ya, tetap harus diskursus keilmuan. Negara harus hadir dengan produk-produk hukumnya, paham-paham takfir, Wahabi, Salafi segala macam. Ini memang harus dibatasi. Termasuk HTI jangan hanya organisasinya yang dilarang, pemikirannya juga harus dilarang. Termasuk FPI juga berarti. Termasuk FPI, jelas. Ini kan yang ngeroyok Bang Ade Armando ini kan kelompok-kelompok itu. Mereka, ya. Jujur saya agak miris Mas Islah ya, karena mohon maaf nih, negara dengan segala hormat saya kepada pemimpin yang ada itu belum bergerak ke arah sana. Belum ya, bukan tidak, belum. Tapi saya berharap dengan omongan kita ini atau mungkin dengan kesadaran beliau-beliau ini itu akan terjadi gitu loh. Amin. Yang terakhir Mas, masyarakat ini gundah gitu ya. Meskipun saya, Mas Ade, mungkin teman-teman yang lain, Mas Islah sekalipun itu tidak tergoyahkan. Kekerasan, ancaman tidak membuat kita terbungkam. Kita akan tetap speak up gitu. Ya. Kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan untuk menjaga Indonesia gitu. Tapi masyarakat yang tidak mempunyai akses atau kanal agak mengkhawatirkan gitu. Apa yang harus mereka pikirkan dan mereka harus persiapkan untuk menghadapi 2 tahun ke depan ini ya? Ya, kalau kita mengandalkan dari masyarakat, terutama dari kalangan grassroots, menurut saya memang kita tidak bisa ekspektasinya terlalu tinggi karena memang rata-rata keterbatasan literatur dan juga mereka ini persoalan persoalan tingkat intelektual kan memang rata-rata tidak begitu mumpuni lah. Yang diharapkan justru dari orang, jadi dari top down-nya. Nah, seperti kita ini nyari, ini saya tidak bermaksud pongah ya, mencari orang seperti kita, seperti Bang Ade Armando, seperti teman-teman yang lain, Densi, Eko dan sebagainya, dan kawan-kawan yang lain yang sejenis kita ini kan memang sulit karena resikonya memang tinggi. Artinya gini, kita ini terlalu kecil, saking kecilnya diludahin pun kita tenggelam gitu ya. Tapi justru kita itu tidak boleh menyerah. Orang-orang seperti kita ini Mas Rudi, kalau sampai kita ini surut, kita itu mundur hanya karena ancaman-ancaman atau karena intimidasi seperti yang dialami oleh Bang Ade, maka menurut saya tidak akan ada lagi yang sanggup mencerdaskan masyarakat di kalangan grassroots itu tadi. Nah, ini kan perlu cloning. Perlu orang-orang seperti kita yang berani berbicara, ini mohon maaf, dengan segala risikonya. Ya, saya terus terang, ini mohon maaf, saya tidak akan pernah takut. Saya sudah mewakafkan, dan saya yakin juga Mas Rudi dan juga teman-teman yang lain sudah mewakafkan untuk bangsa ini, untuk toleransi, untuk agama ini. Apa yang kita lakukan ini? Melawan radikalisme, melawan politisasi agama. Ini kan sebenarnya adalah menyelamatkan agama dari dengan identifikasi kekerasan. Stigma-stigma radikalisme itu harus dijauhkan dari agama karena bukan tujuan agama. Orang-orang yang, coba bayangkan, orang-orang yang bodoh dan dibodohi oleh kebodohan, dimanfaatkan kebodohannya memukul Bang Ade yang juga muslim yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan dia melakukan kekerasan itu atas nama agama. Coba bayangkan. Ada juga takbir yang dan melakukan takbir, menyebut la ilaha illallah, menghalalkan darahnya. Coba. Ini khawarij, sangat khawarij. Sangat
Khas bener ya. Khas Khawarij. Khawarij itu sebelum memenggal korban-korbannya, Sayyidina Ali, memenggal Sayyidina Hussein, termasuk membunuh orang-orang dan yang menjadi target itu, dia selalu meneriakkan takbir dan tidak pernah merasa bersalah. Abdurrahman bin Muljam itu dibakar hidup-hidup pun dia tidak merasa bersalah. Dia merasa benar atas nama agama. Mas, terakhir ini. Iya. Ini Khawarij ini mulai berkembang ya, perasaan sense of seperti Khawarij tadi. Iya. Dia menganiaya mengatas dengan pakai kalimat-kalimat Allah yang Iya. luar biasa luhur sebetulnya. Iya. Ini berkembang kemana-mana, di grassroots terutama. Iya. Kita kan mempunyai harapan adanya Majelis Ulama Indonesia, Iya. MUI itu. Iya. Sudah diberikan banyak kemewahan oleh negara sebetulnya. Iya. Ormas. Apa? Ya, peranan mereka apa sih untuk menghadang ini laju Khawarij, takfiri dan sebagainya itu berkembang? Ya ini mohon maaf, kalau berbicara soal MUI, saya kecewa sekali. Saya termasuk orang yang kecewa. Saya itu menganggap MUI ini adalah ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Saya garis bawahi ini, MUI itu ujian terbesar. Ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Mereka hanya bergerak pada tataran fikih, tanpa pernah bergerak pada tataran amaliyah. Mereka tidak pernah berusaha untuk mencerdaskan berbagai elemen bangsa ini, terutama dari kalangan Islam, bahwa mereka itu dalam persoalan-persoalan takfir dan sebagainya, persoalan-persoalan al-wala wal bara, segregasi, kebencian, caci maki dan sebenarnya dan segala macam itu, MUI tidak pernah. Saya terus terang begini, saya berharap MUI ini bagusnya dibubarkan, ya, lalu direformasi ulang, dibentuk yang baru, yang lebih representatif. Dan menurut saya yang justru memang lebih komprehensif gerakannya. Bukan hanya mereka itu terbawa kepada persoalan halal haram, sertifikat halal haram MUI dan sebagainya, yang sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan mereka tidak hanya persoalan, karena begini, kalau saya Mas Rudi, peradaban manusia ini tidak bisa dihentikan dengan fikih-fikih, dengan hanya fatwa haram dan halal. Ini memang harus ada keterlibatan para ulama di dalamnya supaya peradaban manusia ini betul-betul terkawal, tidak melenceng dari persoalan tauhid, persoalan keimanan, baik dalam sisi Islam maupun agama lainnya. Ini memang perlu pengawalan. Kalau tidak, seluruh isi dunia ini lama-lama akan diateiskan oleh peradaban manusia. Ini menjadi penting. Nah, MUI belum pernah masuk ke ranah itu. Yang ada elemen-elemennya di daerah itu ditangkap, pengurus-pengurusnya ditangkap oleh Densus 88 karena keterlibatan dalam jaringan teroris. Ini kan betul-betul menurut saya ini ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Padahal sudah banyak diberikan privilege dari negara. Banyak sekali, padahal ini kan bukan lembaga pemerintah, ini ormas. Mas, terima kasih. Ini suaranya luar biasa, ini pencerahan buat kita semuanya. Ada beberapa teman yang purnawirawan itu menitipkan salam buat Mas Islah. Oh iya, baik. Salam hormat saya, salam takdim saya. Jadi mereka ini merasa tercerahkan dengan perspektif dari Mas Islah. Makanya kemarin saya janji untuk insight gitu, tapi belum terwujud. Mudah-mudahan minggu depan Baik. Kita lagi sibuk. Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih semuanya. Jangan lelah untuk berkarya Mas ya, bersuara terus. Insya Allah. Menjaga Indonesia. Jadi saya mengajak Mas Islah dan seluruh teman-teman yang lain yang katanya Mas Islah itu minoritas kita ini untuk tetap berani speak up. Gitu. Speak up. Jadi kejadian yang Bang Andi itu tidak akan menyurutkan kita. Iya. Oke, matur suwun Mas. Sahabat Indonesia, demikian diskusi saya dengan orang yang saya kagumi, Mas Islah Bahrawi. Ini luar biasa. Perspektifnya membuat saya tercerahkan. Ada beberapa hal yang sangat menarik bahwa ini suntikan buat saya, suntikan booster buat kami-kami yang bersuara untuk menjaga Indonesia ini. Dan saya pastikan kepada sahabat Indonesia yang mencintai NKRI dan mencintai keberagaman, kami Mas Islah, saya dan teman-teman yang lain, termasuk Bang Adi Armando sendiri, karena beliau sudah sampaikan ke saya, tidak akan surut langkah. Kami tetap akan bersuara untuk menjaga Indonesia. Ini yang kita inginkan, legacy yang ingin kita wariskan nanti pada anak cucu kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini bermanfaat buat Anda dan untuk Indonesia. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.